Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ramdan Al-Afghani. Saya merupakan guru SMKN 2 Sukabumi di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Pada saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dengan LPTK Universitas Negeri Manado. Adapun identitas saya dengan nomor peserta 2023 23 6650. Pada kesempatan kali ini, hari Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kompetensi praktek pembelajaran di kelas 12. Adapun materi yang saya ambil adalah pengaplikasian MPC pada sebuah aplikasi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Lemes ya. Walaupun kita siang-siang panas-panas ini, tapi tetap harus semangat ya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada siang kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran web dan pemrograman bergerak. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita lebih jauh lagi, bahwa pengen kita memulainya dengan doa terlebih dahulu. Silakan, Anda bilang untuk memimpin doa ya. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih Anda bilang. Selanjutnya kita lakukan bersaja dulu ya. Oke, Abi, Alpen, Arif, Audi, Citra, Salsa, sakit ya? Sudah ditengok? Sudah? Oke, alhamdulillah. Putri? Udah ya, Putri tadi. Ramzi? Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, Bapak pengen kalian mengecek kesiapannya dulu ya. Alat tulis ya, kemudian bukunya silakan simpan di atas meja. Selain itu tolong diamankan. Ya, silakan. Dah? Dah ya, Febri sudah? Dah, oke. Sebelum kita mengawali, Bapak pengen coba kalian semua berdiri dulu. Silakan dulu. Coba berdiri, berdiri. Oke, semuanya berdiri. Nah, kita akan lakukan senam pemanasan. Ada dua gerakan yang akan kita lakukan dalam senam pemanasan ini. Nah, gerakannya itu dua-duanya agar otak kita lebih terfokuskan ya, dan kita bisa menjadi lebih semangat kembali. Nah, gerakan yang pertama, perhatikan tangan Bapak ya. Coba ke depan semuanya.
5. Terus 1, 2, 3, 4, 5. Fokus Ren. Kita rubah gerakannya menjadi tembakan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 3, 4, 5. Oke, selanjut makin cepat. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan selesai. Nah, itu. Oke, dan semangat ya. Sudah harus fokus ya. Gak apa walaupun siang seperti ini kita harus tetap fokus. Nah, untuk selanjutnya ya, biasa agar nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap Indonesia tetap terjaga. Sebelum mulai pembelajaran, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya, silakan berdiri lagi ya. Silakan berdiri lagi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak pengen menanya dulu pembelajaran yang sebelumnya. Masih ingat nggak? Masih ingat? Tentang CSS PHP masih ingat? Kalau masih, kemarin ketika kita membahas tentang PHP ada 2 buah metode. Namanya get dan post. Misal, Bapak mempunyai sebuah view, form inputan register. Nah, kira-kira untuk mengirim data tersebut memakai metode apa? Metode? Kan get? Kan ya, memakai metode? Lalu misalkan ada data yang lebih dari 1, ya, ingin Bapak tampilkan secara seluruhnya, ya, di PHP. Kira-kira itu memakai pengulangan nggak? Pengulangan apa yang bisa kita lakukan? Pengulangan. Nah, alhamdulillah karena sudah paham. Nah, kita akan lanjut tentang materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, namun sebelum itu, nih Bapak pengen menampilkan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar, indikator, dan IPK yang akan kita capai nanti. Nah, ini untuk indikatornya kita sudah memasuki 3.23, yaitu bagaimana menerapkan aplikasi web dengan model view dan controller, atau kita bisa singkat dengan singkatan MVC. MVC itu berarti terdiri dari M-nya apa? Model, V-nya view, C-nya controller. Nah, ini PK-nya bisa kita lihat dari mulai menganalisis konsep MVC seperti apa, menganalisis proses instalasinya seperti apa, yang terakhir yaitu bagaimana kita memproduksikan hasil pembuatan dari MVC. Nah, tujuan pembelajarannya, ya. Nah, ini ada 3, ya. Nah, ini yang pertama melalui pengamatan yang disajikan dalam bentuk video. Jadi nanti ada sebuah video yang harus kalian amati. Nah, harapannya kalian bisa menganalisis struktur dari MVC yang pertama. Yang kedua, harapannya kalian mampu menganalisis. Nah, nanti dalam proses pembelajarannya, nah, Bapak akan menerapkan sebuah hadiah dan sebuah hukuman. Jadi kalau ada di antara kalian yang keluar dari aturan yang sudah kita sepakati dari awal pembelajaran, nanti ada hukuman, ya, dimulai dari pengurangan nilai sampai nanti dikeluarkan. Nah, namun sebaliknya, bagi kalian yang lebih aktif, yang lebih bisa daripada yang lain, nanti ada sebuah hadiah buat kalian juga. Ya, nah ini selanjutnya ada penilaian yang akan kita capai pada kesempatan kali ini, yaitu nanti ada tes pengetahuan, ya, yaitu tes tertulis yang sudah Bapak upload di LMS. Yang kedua yaitu keterampilan,
nanti kita mengerjakan LKPD yang sudah Bapak upload juga di dalam Smart Learning. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi, nah ini Bapak sudah bagi kalian ke dalam 5 kelompok. Nah ini jadi pembagian kelompoknya sudah secara heterogen, jadi nggak ada yang sisirikan. Bapak saya pengen sama ini, pengen saya ini, enggak ya. Ini sudah Bapak bagi berdasarkan kemampuannya. Nah sebelum kita masuk ke materi, silahkan kalian gabung dulu dengan kelompoknya masing-masing. Perhatikan dulu ke depan ya. Sebelum ke LKPD, perhatikan dulu ke depan. Nah, nanti ini ada KKO, kata kerja operasional yang harus kalian hafalkan minimal ya. Nah, buat apa ini Pak? Ini adalah kata kerja yang harus kalian gunakan di dalam bertanya. Nah, jadi nanti setelah pengamatan kalian, setelah eksplorasi kalian terhadap pembelajaran yang ada di video, nah nanti kalian silahkan ajukan pertanyaan setiap kelompok dengan memakai KKO ini. Nah, contohnya seperti apa Pak? Misalkan ini, Pak, bagaimana cara merancang misalkan? Pak, bagaimana cara merancang sebuah fungsi? Bagaimana cara, terus atau pertanyaan yang lain? Pak, bagaimana cara membandingkan antara model dan controller? Nah, jadi pertanyaannya ya, jadi pertanyaannya, kata kerjanya harus mengandung apa yang ada di papan atau di proyektor itu. Ya, paham ya? Oke, silakan amati ya. Tuh, jadi bentuk-bentuk pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada ya? Oke, kita lanjut dulu ke selanjutnya. Nah, sekarang ya, coba kalian silakan buka Smart Learning-nya. Silakan start ngomong. Semuanya sudah di-download LKPD-nya? Sudah ya? Nah, perhatikan dulu ke depan. Nah, kita masuk ke ini ya. Nah, bagaimana kita mendesain atau merancang sebuah produk. Nah, di sana dari LKPD itu sudah Bapak buat sebuah langkah kerja yang harus kalian selesaikan. Nah, kalau di kesimpulan ya dari ketiga soal tersebut, yang pertama kalian harus menuliskan bagaimana konsep MPC tersebut. Ya, yang kedua bagaimana proses instalasi komposer dan bagaimana membuat proyek baru di Laravel, dan yang terakhir bagaimana membuat sebuah root, model, view, controller. Nanti yang pada akhirnya kita membuat sebuah tampilan yang utuh ya menggunakan unsur-unsur yang tadi. Nah, nanti LKPD tersebut kalian tugas yang nomor 1 dan nomor 2 kalian coba secara kelompok. Nanti di tugas yang terakhir ya di pembuatan sebuah tampilan website kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Nanti Bapak akan pandu kok ya. Nah, namun coba silahkan kalian buka browsernya masing-masing ya di channel YouTube Bapak seperti biasa. Di sana ada video pembelajaran yang sudah Bapak uploadkan tentang pembelajaran kita pada hari ini ya. Tadi silahkan coba buka channel Bapak SMPN 2 Sukabumi. Kemudian di sana ada judul yaitu MPC, media pembelajaran untuk materi kita hari ini ya. Nah, jadi nanti kalian silahkan tonton videonya ya, eksplorasi melalui internet dan lain sebagainya ya untuk mengembangkan pola kritis kalian. Silahkan mencari di berbagai sumber ya dengan tuntunan yang ada di LKPD ya. Jadi intinya silahkan LKPD-nya dibuka, dikerjakan, materinya sudah ada di video. Untuk mengembangkan critical thinking kalian, silahkan eksplorasi lagi ya. Boleh di internet, boleh di YouTube lagi dan lain sebagainya. Oke, paham ya? Oke. Nah, kalau sudah paham ya, Bapak tentukan saja untuk mengerjakan 3 persoalan tadi. Waktunya yaitu selama 35 menit ya. Nanti jadi waktunya selama 35 menit ya. Namun Bapak akan mengasih dulu sedikit tentang apa itu MPC. Coba silakan perhatikan ke depan ini setiap kelompoknya ya. Nanti boleh kalian ekspor di video kembali. Nah, coba kalian lihat
di gambar yang ada di depan. Kira-kira di gambar yang paling atas pojok kiri itu apa? Gambar apa itu? Jangan dulu lihat modelnya. Jangan dulu lihat apa tulisannya. Itu apa? Kulkas, ya. Febri yang kedua yang di bawah, kelompok Febri kira-kira itu apa? Yang di bawah nih, yang ini nih. Nah, ini kira-kira apa? Atau kalian bisa lihat di video kalian. Ini apa nih kira-kira? Hah? Tempat masak ya? Ya, tempat masak. Ini apa ini? Nah, meja tempat kalian makan, ya. Nah, ini waiters, ya, atau pelayannya. Nah, Bapak yakin setiap dari kalian sudah pernah ke restoran, baik itu ke restoran yang mungkin besar ataupun food court sederhana, ya, gitu. Nah, food court sederhana dan restoran tersebut, Bapak akan analogikan hal tersebut ke dalam sebuah model, view, controller, dan root. Seperti apa? Nah, coba lihat, kita perhatikan. Pertama ada yang namanya kulkas. Nah, kalau kita perhatikan, kulkas tersebut tempat menyimpan bahan ya. Nah, kita analogi sekarang ke restoran, ya, restoran. Ada kulkas, itu tempat menyimpan bahan-bahan. Bahan-bahan apa? Bahan-bahan yang akan dimasak. Dan dimasaknya di mana? Di dapur. Tempat yang kedua ya. Nah, nanti pada saat bahan-bahan itu sudah diolah, taruhlah misalkan di sana ada yang namanya semangka, ya, diolah di dapur menjadi jus semangka, baru disajikan di meja restoran. Yang nyajiin siapa? Pelayan. Nah, dalam hal ini ketika kita menggunakan sebuah framework berbasis MVC, tidak jauh beda dengan yang Bapak jelaskan tadi. Model itu adalah kulkas atau tempat menyimpan bahan baku. Controller adalah dapur atau tempat kita mengolah bahan baku. View merupakan tempat penyajiannya, ya. Sedangkan root orang yang menyajikan. Nah, jadi nanti framework MVC itu analoginya seperti ini. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian tonton di video, ya. Nah, silakan eksplorasi lagi di lain sebagainya, ya. Nanti kalau ada yang bingung ingin ditanyakan, silahkan gunakan KKO yang tadi, ya, seperti itu, ya. So, silahkan buka videonya, ya, di channel itu Bapak yang tadi. Nih, di sini sudah tertera jelas. Silahkan kalian bersama dengan kelompoknya eksplorasi dan cari-cari di internet, di YouTube yang lain, silahkan. Oke, silahkan mulai. Di sini ada browser. Ya, contoh browser apa? Chrome, terus Mozilla ada di sini. Ya. Nah, yang suka kalian lihat tampilannya, mungkin saja proses alurnya seperti ini. Datanya dari database. Nanti yang berperan dalam framework berbasis MVC adalah tentang konsep MVC, ada yang tanyakan? Instruksi Pak, ini pertanyaan. Ya, silakan Rizky. Pak. Hubungan antara model dan database itu apa? Oke, pertanyaan yang bagus ya, dan termasuk dengan KKO yang ada. Jadi gini ya, tadi kan Bapak bilang bahwasanya untuk mengolah database itu adalah kita dalam sebuah framework berbasis MVC itu yang akan berperan nanti apa? Model ya. Ya, ingat, yang mengolah database di dalam framework MVC yang berperan adalah model. Lalu apa hubungannya? Nah, nanti ya, model tersebut bisa kita katakan yaitu sebagai tabel. Tabel dari sebuah database. Taruhlah kita mempunyai sebuah database namanya toko, ya. Yang mana dalam diagram Gardinya tuh ada tabel atau entitas yang namanya misalkan user. Oke, silakan
untuk soal nomor kedua sudah boleh dikerjakan. Nanti hasil instalasi komposer dan project harapannya bisa kalian di screenshot saja. Oke, so silakan ya. Ini instalasi sampai PV sudah? Sudah. Ini lagi install komposer. Ya, sip. Ya, sesuai dengan yang video, silakan. Cara installnya langsung aja yang di sini. Komposernya dok. Nanti silakan install. Ya, sip. Silakan lanjutkan. Blok ini sudah? Instalasi sudah? Sampai PV sudah? Komposer? Sudah. Blok ini sudah dua? Bilang? Udah Bapak. Sudah. Oke. Oke, sudah? Sudah. Komposer sudah. Oke. Silakan, yang sudah install komposer boleh ke install atau create project Laravel. Ya, silakan. Amati lagi videonya, eksplorasi lagi. Oke, untuk masalah instalasi komposer dan Laravel ada pertanyaan? Ya, bilang silakan. Izin bertanya Pak, Ya, kenapa kalau kita install Laravel harus install dulu komposer? Nggak bisa langsung install komposer kan sama di CMD? oke, pertanyaan yang bagus dari teman kalian ya. Kenapa kita harus menginstal komposer dulu? Ya, bahkan sebelum menginstal komposer, kenapa kita harus install SAM PV terlebih dahulu? Ya, karena urutannya seperti itu. SAM PV, komposer, baru bisa kita create project. Nah, jadi gini, untuk menginstal komposer, kenapa harus kita SAM PV dulu? Komposer memerlukan path atau bagian dari PHP-nya. Sedangkan PHP yang sudah atau yang kita gunakan, diantaranya ada di dalam SAM. Oke, udah semua ya? Soal nomor 2 ya? Sudah. Oke, nah sekarang untuk soal nomor 3, Bapak pengen kalian mengerjakannya masing-masing. Ya, silakan kelompoknya. Tadi kan sudah selesai diskusi dan lain sebagainya. Kalian sudah ada pengetahuan, sudah mengeksplorasi juga. Silakan kembali ke komputernya masing-masing. Sok, silakan kembali ke komputernya masing-masing. Nah, hasil nomor 1 dan nomor 2 kelompoknya bisa nge-share ya melalui IP. Yang kelompok yang lainnya silakan di share di IP komputernya dua kelompoknya. Nanti soal nomor 3 silakan kerjakan masing-masing. Yang mana yang nomor 3 itu? Yang kalian harus membuat contoh sebuah model, sebuah controller, sebuah view, sebuah root dan fungsi untuk menampilkan yang ada di video. Ya, silakan. Boleh kalian mengerjakan yang ada di LKPD untuk soal nomor 3. Silakan.
C. Kebanyakan dari kalian sudah bisa ya. Untuk tampilan silahkan explore. Siapa yang paling bagus, rapi, warnanya keren, nanti dia yang akan mendapatkan hadiah. Yang sudah filenya beserta wordnya ya, atau project Laravelnya beserta wordnya, boleh kalian satukan ke dalam sebuah RAR ya, nanti diupload di Smart Learning ya, tugas KKPD-nya ya. Jadi alurnya ini masih belum model masih belum berfungsi di sini ya, karena nanti model ada bahasanya tersendiri. Ini hanya berfungsi itu view, controller, root sama fungsi. View-nya tadi nama view-nya view welcome. Nama controllernya tadi apa? Nama controller? Nah, user controller. Nama fungsi index. Nanti rootnya yaitu namanya index ya. Oke, yang sudah boleh langsung di run atau digit, silahkan upload ke Smart Learning ya. Coba Bapak cek apakah sudah ada yang upload. Tugas LKPD. Nama formatnya apa, Pak? Naila ya? Udah ya? Berapa? Nama formatnya apa? Nama format apa? Nama formatnya. Oh, boleh nama kalian ya. Nama JIT-nya ya, nama JIT-nya boleh nama kalian. Tadi kelompok misalkan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5 ya. Untuk upload masing-masing individu ya. Siapa? Ini Naila dari kelompok 3 sudah ya. Oke, semuanya sudah ya? Oke, ya. Sekarang Bapak akan melakukan evaluasi. Sekaligus Bapak pengen di antara kalian ada yang mempresentasikan hasil karyanya. Setelah Bapak melakukan pengecekan hasil dan yang Bapak pilih untuk presentasi ke depan, yang pertama yaitu Ananda Gilang. Silakan Gilang ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gilang Pratama.
view-nya nanti ada di fungsi index atau ada di resources, dan yang terakhir model. Membuat model nggak? Contoh buat apa? Mana? Yaitu membuat model menu. Membuat model Menu. menu. Oke, sip ya. Ini model menu yang sudah dibuat. Oke, sip ya. Tepuk tangan buat anak-anak. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya silakan tadi Ramzi ya. Oke, anak Ramzi silakan ke depan. Silakan, perkenalan dulu. Belum sambil menunggu loading. Ya. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ramzi. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang telah saya pelajari pada kelas kali ini. Jadi setelah saya mengikuti pelajaran dari Pak Faisal, berikut dari KPD dan lain sebagainya, saya telah membuat sebuah website yang sederhana menggunakan metode prinsip MVC atau model, view, dan controller. Nah, kita lihat demo websitenya. Ini tampilan view-nya ya. Oke, Mbak, silakan jelasin menurutnya yang sudah dibuat, fungsinya, kemudian controllernya apa, dan modelnya apakah sudah membuat juga. Silakan. Pertama-tama seperti biasanya Laravel itu yang pertama itu harus masuk ke root. Nah, di sini ada root namanya home ya. Saya menggunakan root home untuk memanggil atau untuk menjadi sebuah jalur ke user controllernya yang namanya itu controller. Nah, sesudah kita masukin user controller mengatakan return view. Misalkan saya jadi mohon maaf banyak file yang dibuat, saya tadi sedikit bereksperimen sedikit dan misalkan kemudian kita masuk. Nah, ini adalah view yang diarahkan dari root kemudian ke controller, kemudian maksudnya dari root ke user controller yang namanya user controller, kemudian dikondisikan di view-nya seperti itu. Model Seperti yang teman-teman lihat di sini kan ada produk ya, ada produknya itu apa, sepatu kan, sepatu. Ada sepatunya banyak. Nah, modelnya itu namanya produk. Modelnya produk. Seperti itu. Oke, contoh dari sebuah model, yaitu nama modelnya yaitu produk. Ya, oke, sip. Bapak rasa cukup ya, silakan saudara Ramzi kembali lagi. Ya, itu kan Oke, nah dari hasil yang sudah ditampilkan ya, bentuk segi pewarnaan, bentuk segi tampilan dan lain sebagainya, Bapak rasa kalian sudah cukup lumayan bagus. Tapi perlu ditekan lagi dan dieksplor lagi. Nah, cuma ada beberapa catatan ya. Nah, nanti kalau kalian membiasakan selanjutnya membuat aplikasi yang lebih kompleks lagi dan lain sebagainya, nah nanti ada yang namanya snippet. Install snippet-snippetnya. Terus nanti biasakan yang memang menjadi ranah kalian kerja pada saat itu jangan sampai di close, atau kita bisa lakukan pin. Ya, biar apa? Biar kita bingung mau cari sini lagi. Ya, nah ada kalanya kita membuat itu membutuhkan waktu yang cepat. Ya, nah jadi silakan pin yang sekiranya dalam proses pengerjaan. Adapun yang tidak dikerjakan bisa di close. Ya, seperti itu mungkin untuk belajar kali ini. Bapak rasa semuanya sudah bisa, dan jangan puas-puas, silakan eksplor lagi agar lebih mantap dan lebih besar. Oke, mungkin itu saja ya. Oke, semuanya jadi sudah paham ya. Nah, Ya, siap. jadi dari hasil yang sudah presentasi
informasi tadi, silakan kalian explore lagi ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, Bapak akan melakukan tes tertulis terlebih dahulu ya. Tes tertulis terlebih dahulu, semuanya silakan buka smart learning-nya, kerjakan tes tertulis yang ada di sana ya. Oke, langsung join tes, kerjakan. Oke, yang sudah bisa diklik selesai ya. Oke, Bapak langsung cek aja nilainya. Kelola tes. Oke ya. Sanji sudah, Rizky sudah. Oke, yang lain temennya sudah ya. Oke, sip, sudah bagus sebenarnya. Nah, oke, semuanya sudah ya. Oke, secara nilai alhamdulillah ini bagus-bagus semuanya ya. Sebelum mengakhiri, Bapak akan melakukan adaptasi dulu. Jadi tadi kita sudah belajar tentang apa aja? MVC itu apa? MVC itu? Dan untuk mengolah database apa itu? Untuk mengolah tampilan? Untuk menghubungkan atau penjembatan? Kalau untuk white test biasanya dilarapkan analoginya ya sebagai apa? Root. Ya. Kalau kulkas? Model. Ya. Lalu dapur? Tempat mengolah apa? Ya, semuanya sudah paham. Terakhir, bagaimana cara membuat sebuah controller? Di terminal ketika apa? PHP tulisan controller, terus nama controller yang dibuat. Nah, itu Bapak rasa kalian sudah paham semuanya. Namun Bapak minta tolong terus diulang, jangan sampai lupa ya, karena nanti kedepannya kita akan sering berinteraksi dengan 5 macam ini ya. Bagaimana kita membuat sebuah aplikasi yang kompleks nanti tidak terlepas dari 5 hal ini ya. Soalnya nanti di pelajaran selanjutnya kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana seperti apa. Nah, nanti kita akan belajar di sana ya. Oke, tetap semangat ya, jangan lupa terus diulang-ulang ya, karena pengulangan itu akan sangat bermanfaat buat kalian ya. Kalian akan nanti lebih mencerna lagi, lebih paham lagi ya. Jadi terus ya, seorang programmer harus terus ngulik, terus mencari, terus mengeksplorasi. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum usai ya, Bapak minta kalian tolong cek bawah kolom depan komputernya. Kalau ada sampah tolong diamankan ya, karena tadi dalam keadaan bersih. Silakan diamankan. Oke, coba dulu aja. Oke. Sudah ya? Oke. Nah, seperti halnya tadi janji Bapak ya, ada hadiah bagi kelompok yang atau yang menampilkan ya. Karena tadi yang nampilnya yang sudah Bapak seleksi yang paling bagus di antara kalian yaitu Gilang dan Ramji. Jadi ini Bapak berikan ke Gilang dan Ramji. Silakan ke depan Gilang dan Ramji. Ya. Ya, mungkin ini tidak seberapa ya, tapi mudah-mudahan dengan ini kedepannya kalian makin termotivasi, makin semangat ya. Sekarang mungkin dibeliin sama Bapak satu, tapi mudah-mudahan kedepannya dengan ini kalian bisa membeli gudang seperti ini ya. Terima kasih ya, tetap semangat. Ini buat Gilang, ini buat Ramji. Tepuk tangan buat Gilang dan Ramji. Oke, alhamdulillah semuanya sudah selesai dan kita lalui. Sebelum kita bubar, Bapak pengen kita mengakhiri dengan doa kembali. Silakan Anda Gilang untuk memimpin doa kembali. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa.
Berdoa dicukupkan, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh silakan kalian meninggalkan lab